kepada para undangan, tim rektorat beserta jajaran dan serta seluruh dosen di lingkungan Universitas Sarimulya pada kegiatan sosialisasi hibah internal Universitas Sarimulya TA 2022-2023. Yang kami hormati Ketua Yayasan Indah Banjarmasin, yang kami hormati Rektor Universitas Sarimulya, Ibu Dr. Hajah Raden Roro Dwi Sogi Sri Rizky SKG MPD, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia, Ibu Dr. Dede Mahdia MSI, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Haryadi Widodo, Esket MPH, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, Ibu Dr. Adriana Palimbo, SSIT MKes. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sarimulya, Ibu Putri Pidiasari Darsono, SSI MPD. Yang kami hormati Dekan seluruh Fakultas Universitas Sarimulya beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Sarimulya beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh kepala unit yang ada di lingkungan Universitas Sarimulya serta seluruh tim dosen Universitas Sarimulya yang berbahagia. Marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan SDM, Ibu Dr. Dede Mahdiah MSI, disilahkan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Mohon izin, guys, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rina atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Dr. Adela Palimbo, yang sudah hadir di virtual Zoom. Yang saya hormati Ibu Ketua LPPM, Ibu Putri, serta seluruh jajaran staf LPPM yang memfasilitasi kita pada hari ini untuk melaksanakan sosialisasi pembukaan hibah ya. Hibah internal TA 2223. Yang saya hormati Bapak Dekan dan seluruh staf dan jajarannya serta semua kelembaga yang hadir pada hari ini dan juga seluruh dosen tentunya yang nanti akan ikut berpartisipasi untuk berkompetisi ya dalam hibah internal TA 2223. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini di virtual Zoom. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah walaupun ini telat ya pelaksanaannya, tapi memang kami berupaya untuk tetap membuka peluang kompetisi hibah internal ini di TA 2223 yang mungkin nanti akan disampaikan secara detail oleh Ketua LPPM dan tim terkait teknisnya seperti apa. Kami memang membuka ini harapannya supaya teman-teman dosen tetap semangat untuk menulis ya. Yang pertama adalah semangat untuk menulis, yang kedua adalah semangat untuk melakukan aktivitas penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga luaran yang akan nanti juga bisa kita gunakan ya untuk jabatan fungsional Bapak Ibu ya, untuk peningkatan akreditasi dan juga untuk peningkatan klasterisasi perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya dari kegiatan riset dan pengabdian Bapak dan Ibu yang nanti akan dilakukan, ya bisa mengeluarkan output yang bisa menambah nilai atau value ya untuk pencapaian IKU ya, IKU perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga tentunya untuk meningkatkan akreditasi kita. Dan juga mungkin kami sampaikan di sini bahwa kenapa sangat singkat nanti ini terminnya, karena memang ini harusnya di 2324 yang harus dibuka ya. Tapi kemarin Bu Ketua LPPM bilang ke saya, Bu, yang 2223 belum Bu.
Waduh, ternyata kita harus buka juga ya. Kalau skema dikti kan kalau udah ditutup, tutup aja begitu ya. Ya sudahlah, kita karena ingin memfasilitasi dosen untuk tetap bersemangat melakukan penelitian dan pengabdian, dan juga katanya ini adalah bukti dari nanti untuk akreditasi, ya kita berupaya untuk mensupport itu untuk teman-teman nanti yang mengikuti kegiatan ini atau sampai nanti lolos, bahkan lolos. Ya semoga nanti Bapak Ibu juga harus tetap ya menjalankan penelitian dan pengabdian ini sesuai dengan proposal nanti yang dijanjikan ya. Jangan sampai ada hal-hal di luar yang tidak kita inginkan ya. Semoga juga menciptakan luaran tidak hanya sampai berakhir di muara hak cipta ya, tapi juga harapannya sudah ada mulai belajar untuk ke paten sederhana ya, paten sederhana minimal. Nah, mungkin nanti akan ada skema itu yang kami hargai ya dari universitas tentunya untuk dosen yang berhasil memperoleh sertifikat paten sederhana atau luaran bentuk lainnya seperti paten sederhana atau paten ya begitu. Dan semoga walaupun hibah ini tidak semua skema dibuka, Bapak Ibu tetap bersemangat dan tentunya nanti di 2324 kita akan lebih kompetitif lagi ya, akan lebih bervariasi lagi skema-skema yang akan dibuka. Dan juga dengan nanti dibukanya hibah ini kita juga akan menunjuk tim reviewer tentunya ya, reviewer internal maupun reviewer eksternal di penelitian dan di pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang ini sifatnya transparan ya. Sifatnya memang objektif. Artinya proposal Bapak Ibu memang dinilai oleh reviewer yang kami percayakan untuk menilai ya. Dan juga tentunya yang memang sudah berpengalaman atau sudah pernah memperoleh hibah sebelumnya baik di tingkat kementerian maupun tingkat internal atau tingkat daerah atau di lembaga instansi lainnya pemberi dana hibah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Virtual ini dan saya ucapkan selamat kepada LPPM. Semoga terselenggara kegiatan ini dengan baik dan sukses. Oke, saya buka acara hibah internal ini di TA 2223 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Direktur 1 yang sudah memberikan sambutan dan sudah membuka kegiatan sosialisasi hibah internal Universitas Sarimulia TA 2022-2023 pada hari ini. Mohon izin kembali untuk Ibu Putri Pidiasari Darsona untuk bisa uh, memaparkan ya kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Mohon izin Ibu, disilahkan. Mohon izin Bapak Ibu untuk sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi hibah internal Universitas Sari Mulia TA 2022-2023 pada hari ini, mohon untuk tetap standby dan open kamera agar kita bisa eh, foto bersama ya Bapak Ibu ya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini. Mohon izin nanti dibantu oleh operator untuk kita foto bersama, sesi foto bersama. Mohon izin Pak Pauji untuk membantu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina. Silakan Bapak Ibu untuk on kameranya. Untuk slide pertama masih banyak yang belum on kameranya. Oke, untuk mempercepat waktu, saya mulai dari slide pertama. Oke, siap ya. Oke, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Slide berikutnya, slide kedua. Oke, siap, 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Pauji yang sudah membantu kita dalam sesi foto bersama hari ini. Mohon izin kembali untuk Ibu Ketua LPPM, Ibu Putri Pidiasari Darsono
SSIMPD yang hari ini akan menyampaikan ya hasil sosialisasi hibah internal Universitas Sarimulya TA 2022-2023. Mohon izin, silahkan Bu Putri untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi pembukaan hibah internal pendanaan 2022-2023 yaitu hibah penelitian dan PKM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yayasan dan juga jajaran rektorat yang sudah mengizinkan atau membuka pendanaan penelitian dan PKM ini di tahun 2022 dan 2023, yang dimana untuk pendanaan ini adalah pendanaan yang sudah lewat ya. Jadi agar kita tidak kosong untuk pendanaan penelitian dan PKM di 2022-2023 dan juga sebagai klaim diakreditasi nantinya, maka kita membuka untuk kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Indah Banjarmasin, yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Sarimulya, yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang saya hormati dekan dan ketua lembaga, serta ketua jurusan dan kaprodi, wakil dekan, dan tim LPPM yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan juga para dosen yang sudah berhadir di kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita hari ini akan melaksanakan atau membuka tentang hibah internal penelitian dan PKM Universitas Sarimulya pendanaan 2022-2023. Di sini harapannya para dosen nantinya bisa mengikuti hibah tersebut ya dengan skema tertentu saja yang kita buka di TA tersebut ya, dan juga di sini harapannya dari pembukaan ini bisa dimaksimalkan oleh para dosen untuk mengikuti hibah tersebut. Nah, di sini visi LPPM yaitu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggul berbasis unggulan riset dan pengabdian kepada masyarakat, berfokus kepada budaya dan pengembangan nilai potensi kekayaan lokal berdaya saing tingkat internasional tahun 2030. Sedangkan misi LPPM yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berbasis budaya dan mengembangkan potensi kekayaan lokal melalui kegiatan penelitian internasional, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa tingkat internasional, dan juga meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian di tingkat internasional. Nah, kita tahu bahwa tugas dosen adalah melaksanakan tridharma, di mana pendidikan yang kita lakukan yaitu dari pengajaran dan lainnya. Selanjutnya ada 2 dharma juga yang terpenting yang harus dilakukan oleh dosen, yaitu dalam penelitian atau riset dan juga pengabdiannya. Nah, oleh karena itu di sini kami di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diberi amanah untuk memaksimalkan yaitu penelitian dan pengabdian para dosen, baik itu dosen dan mahasiswa yang akan kita bawa sampai ke tingkat internasional nantinya. Nah, di mana harapannya di sini yaitu para dosen bisa memaksimalkan luaran yang akan dihasilkan dari riset ataupun pengabdian tersebut. Nah, di mana di sini Universitas Sarimulya melalui rektorat
telah memberikan kepercayaannya kepada LPPM untuk mengelola atau membuka hibah penelitian dan hibah PKM di tahun 2022-2023. Tujuannya yaitu program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kesempatan kepada dosen di Universitas Sarimulya untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Revisi visi kita loh, Pak. Serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan skema penelitian yang akan kita buka, yaitu di TA 2223 ini yang kita buka hanya skema penelitian dosen pemula. Nah, kenapa hanya penelitian dosen pemula saja yang dibuka di di TA 2223? Karena kita ingin memfasilitasi dosen-dosen yang memang masih belajar ataupun masih pemula untuk mengikuti riset ya. Untuk mengikuti riset di mana di sini syarat tim peneliti yaitu ketua pengusul harus memiliki NIDN dan memiliki ID Sinta. Jadi bagi Bapak Ibu yang yang memiliki NIDN dan ID Sinta di sini monggo untuk mengikuti atau membuat proposal penelitian dosen pemulanya. Di sini anggota pengusul maksimal 2 orang. Anggota pengusul melibatkan 1-2 orang mahasiswa yang terdaftar pada PDDikti. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua atau anggota. Jika Bapak Ibu di sini sudah pernah mengikuti PDP 2 kali, maka untuk di TA ini mohon maaf tidak bisa mengikuti skema ini, sehingga nanti mungkin bisa larinya adalah ke PKM, di skema PKM. Waktunya hanya 6 bulan, yaitu terhitung dari September ini ya, September sampai Maret 2024 ya. Jadi hanya 6 bulan saja. Kenapa singkat waktunya? Karena harapannya setelah pendanaan 2022-2023 ini ditutup, maka kita insya Allah akan membuka kembali hibah internal penelitian dan PKM di TA 23 dan 24 ya, 2023 dan 2024, sehingga kita memaksimalkan kegiatan hibah ini. Dan untuk di skema di TA 2023 dan 2024 nanti itu insya Allah akan beragam skema yang kita buka. Di sini kita untuk mengurangi atau memfasilitasi dosen agar ada memiliki skema hibah sebagai latihan untuk nantinya diajukan ke penelitian yang akan dibuka oleh DRTPM, sehingga di sini adalah tempat belajarnya dosen untuk melakukan atau membuat proposal penelitian. Nah, di sini luaran wajibnya yaitu artikel di jurnal atau proceeding internasional bereputasi atau juga artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Untuk biaya masih sama, itu 10 juta ya per skema. Selanjutnya, skema yang dibuka yang kedua adalah skema pengabdian kepada masyarakat, yaitu ada skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang dimana di sini dibagi menjadi 2 skema yang kita buka, yaitu ada pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM dan juga ada pemberdayaan masyarakat pemula PMP. Nah, di mana
Skema PKM ini kita juga hanya membuka 2 skema ini saja untuk tahun 22 dan 23 ini. Harapannya Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk penerimaan atau memasukkan proposalnya. Yaitu syaratnya di sini kita menggunakan syarat minimal, di mana ketua pengusul adalah dosen tetap UniSM. Ketua pengusul harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan juga sintaskornya yaitu 20. Anggota pengusul maksimal 3 orang dosen dengan multidisiplin ilmu yang sesuai dengan tema proposal dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Pengusul hanya boleh melaksanakan skema kemasyarakatan sebanyak 1 kali. Jadi apabila Bapak Ibu mau mengambil PKM, ya skema PKM, apakah PKM atau PMP saja. Jadi tidak boleh mengambil skema PKM dan PMP di sini ya untuk 1 ketua. Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS. Nah ini mungkin karena hanya 6 bulan ya untuk kegiatannya mungkin untuk memberikan rekognisinya itu dihargai dengan SKPI saja nantinya yaitu dengan surat tugas ya. Ini waktunya adalah 6 bulan, di mana keluaran wajibnya yaitu peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi, 1 artikel ilmiah di jurnal ber-ISN atau proceeding ber-ISBN dari seminar nasional, atau 1 artikel publikasi pada media cetak atau elektronik, dan juga video kegiatan. Keluaran tambahannya bisa seperti metode atau sistem, itu ada Haki, buku ber-ISBN, inovasi teknologi, dan publikasi internasional jika memungkinkan. Biayanya, anggaran dananya di sini untuk PKM, pemberdayaan kemitraan masyarakat, di sini 15 juta. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat pemula, PMP, yaitu dananya yang diajukan adalah 10 juta. Nah, ini merupakan alur usulan penelitian dan PKM, di mana pengumuman penerima proposal sudah kami umumkan di hari Jumat kemarin, ya, hari Jumat kemarin pada tanggal 22 September 2023. Nah, di mana unggah proposal itu bisa melalui web LPPM, yaitu lppm.unism.ac.id. Nah, di situ nanti sudah tersedia template sesuai dengan skema yang ingin Bapak Ibu ikutin. Nah, di sini kita akan melaksanakan 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Nanti seleksi administrasinya ini apabila Bapak Ibu sudah mengumpulkan pada waktu yang sudah ditetapkan, maka nanti tim LPPM akan mengkoreksi ya. Nanti ada seleksi administrasi yang akan dikoreksi dengan 2 kali pengkoreksian. Yaitu pada tahap pertama nanti akan kami kembalikan apabila ada perbaikan, dan setelah itu Bapak Ibu perbaikin lagi, baru Bapak Ibu upload kembali. Selanjutnya setelah Bapak Ibu upload, kami nanti akan dikoreksi oleh tim. Selanjutnya setelah dikoreksi maka kami akan mengumumkan proposal mana yang lolos nanti ya. Selanjutnya setelah lolos pada tahap seleksi administrasi, maka akan masuk ke seleksi substansi ya. Di mana seleksi substansi ini yang akan dinilai oleh tim reviewer internal dan juga reviewer eksternal, di mana tim reviewer tersebut yang sudah ditetapkan oleh rektorat. Jadi nanti ada kita memberikan SK penugasan kepada reviewer internal ini, yaitu reviewer yang dari kampus ya. Reviewer dari kampus yang memiliki pengalaman memperoleh hibah ya. Nanti akan di SK-kan oleh rektorat. Sedangkan tim reviewer eksternal di sini yang kita anggap beliau merupakan reviewer nasional ataupun reviewer
internal di kampus mereka ya. Nah, terus selanjutnya setelah selesai seleksi substansi, maka di sini kita akan mengumumkan penetapan pemenang. Nah, di sini kita harapannya kita semua secara transparan ya Bapak Ibu. Jadi melalui seleksi administrasi, seleksi substansi, nanti kita akan melakukan secara transparan sehingga tidak ada dugaan-dugaan yang di belakang di kemudian harinya ya. Nah, apabila proposal Bapak Ibu ACC atau sesuai dengan kriteria penilaian dari reviewer internal dan eksternal, maka proposal tersebut akan didanai. Dan apabila dari seleksi substansi tidak bisa apabila seleksi substansi itu tidak memenuhi syarat, yaitu misalnya nilainya tidak mencukupi dari penilaian dua reviewer, maka proposal Bapak Ibu itu akan ditolak, yaitu tidak didanai. Nah, untuk ketentuan khusus di sini yang kita gunakan atau yang kita terapkan di pendanaan 2022-2023 ini, yaitu setiap dosen hanya diperbolehkan menjadi ketua atau anggota dalam satu skema hibah, baik itu penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi, misalkan Bapak Ibu di sini sudah memilih sebagai ketua penelitian, ya, ketua PDP, maka tidak diizinkan untuk mengikuti skema PKM. Jadi harapannya pembukaan hibah ini bisa dosen-dosen semua yang ada di UniSM bisa mengikuti ya sebagai pembelajaran. Jadi kalau misalnya cuma yang mau mengajukan penelitian, silahkan untuk memasukkan proposal penelitian, baik itu sebagai ketua dan anggota. Jadi kalau anggota timnya itu sudah masuk ke tim penelitian, maka dia tidak diizinkan untuk ikut ke program atau skema pengabdian. Nah, di sini ini yang merupakan perbedaannya untuk di 2022 dan 2023. Nah, begitu juga sebaliknya apabila Bapak Ibu ikut skema PKM, PMP atau PKM tadinya, apabila sudah terdaftar sebagai ketua, maka tidak diizinkan menjadi ketua penelitian ataupun anggota penelitian di PIP nantinya. Nah, ini merupakan timeline untuk kegiatan kita ya, harapannya ini semua jadwal yang sudah kita buat itu bisa sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, yaitu pengumuman pembukaan hibah itu dari tanggal 22 September 2023. Kita hari ini melaksanakan sosialisasi, alhamdulillah. Pembukaan itu mulai dari 25 sampai 1 Oktober. Oleh karena itu, kalau sudah di tanggal 1 Oktober, maka sistem hibah kami tutup. Ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan di mulai tanggal 25 sampai 1 Oktober tersebut untuk membuat proposal baik itu dalam skema penelitian dosen pemula ataupun skema PKM dan PMP. Pengecekan administrasi tahap 1 ini dimulai dari 2 Oktober sampai 4 Oktober. Nah, di mana dari proposal yang masuk tadi di 1 Oktober, maka nanti akan ada pengecekan administrasi di tahap 1, yaitu misalkan ada kekurangan ataupun hal-hal yang dianggap penting, maka kami akan mengembalikan kepada Bapak Ibu ya untuk memperbaikinya. Selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu silahkan mengangkrut. Makanya di sini kami hanya memberikan waktu 2 hari, tanggal 2 sampai tanggal 4, untuk perbaikan proposal di tahap 1. Selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu upload,
kita akan pengecekan administrasi dari tanggal 6 sampai 8 Oktober. Nah, di sini harapannya tadi yang udah kekurangan-kekurangannya Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Sehingga di tanggal 8 Oktober ini sudah tidak ada lagi perbaikan-perbaikan. Apabila masih ada yang belum mengupload atau belum memperbaiki, kami anggap gugur di tahap administrasi. Nah, selanjutnya kita akan mengumumkan lolos tahap administrasi di 10 Oktober. Nah, jadi berapa proposal nanti yang masuk itu akan yang lolos nanti akan kami umumkan di 10 Oktober. Selanjutnya, setelah lolos tahap administrasi, maka nanti akan ada pemeriksaan substantif oleh reviewer ya, di mana di sini jangka waktunya adalah dari tanggal 11 sampai 17 Oktober. Di sini kita akan memasukkan atau mengirimkan proposal Bapak Ibu yang lolos tadi ke reviewer, baik itu reviewer internal ataupun eksternal. Jadi satu proposal Bapak Ibu itu akan dinilai oleh 2 reviewer, baik itu penelitian reviewer internal ataupun reviewer eksternal. Harapannya di sini kita menjaga kualitas dari proposal Bapak Ibu semua ya, sehingga kita nanti bisa bersaing di nasional ataupun internasional dengan proposal-proposal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, selanjutnya pengumuman proposal penelitian dan PKM yang lolos dan berhak mendapatkan hibah di sini akan kita umumkan di 18 Oktober ya Bapak Ibu. Jadi nanti semua proposal yang sudah lolos dari reviewer 1 dan 2 ini kita umumkan di 18 Oktober. Kenapa waktunya sangat sempit? Ya, karena kita ini adalah pendanaan yang sudah lalu yang kita buka. Sehingga harapannya kita nanti bisa membuka pendanaan di 2023 dan 2024. Nah, selanjutnya di 18 Oktober nanti kami umumkan di mana nanti kita ada proses penandatanganan kontrak, setelah pengumuman penandatanganan kontrak dan langsung pelaksanaan. Nah, langsung pelaksanaan mungkin kita agak sedikit mengcopy punya dikti ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah dinyatakan diterima untuk proposalnya, maka harapannya langsung saja mengerjakan ya. Langsung saja mengerjakan penelitian dan PKM. Jangan menunggu dana itu cair ya. Karena juga kita perlu waktu untuk proses pencairan. Nah, maka dari itu di sini juga kita melatih kesabaran Bapak Ibu untuk penerima hibah. Jadi monggo silahkan dikerjakan saja di setelah pengumuman hibah tersebut sebagai pemenang. Selanjutnya, model penelitian dan pengabdian kita akan laksanakan di Januari 2024. Jadi proses penelitian dan PKM hanya 3 bulan untuk MONEP. Selanjutnya, setelah itu, setelah MONEP kita akan mengadakan seminar hasil penelitian dan pengabdian, yaitu pada bulan April 2024. Nah, harapannya dari jadwal yang sudah kami buat sedemikian rupa ini, maka Bapak Ibu bisa mentaati dan juga disiplin untuk kegiatan atau mengikuti hibah tersebut. Nah, ini ada beberapa nama yang mengikuti yang kemarin lolos di pendanaan hibah multi tahun ya. Nah, jadi harapannya nama-nama berikut ini tidak diperkenankan untuk mengikuti hibah, baik itu penelitian dosen pemula ataupun skema PKM. Karena ini nanti kita masih menunggu penilaian dari reviewer untuk apakah bisa untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi untuk nama-nama yang ada di sini itu mohon maaf
untuk pendanaan tahun ini, bukan tahun ini, pendanaan 2022-2023 tidak bisa mengikuti hibah di skema di pembukaan 2022 di 2023, baik itu sebagai ketua ataupun anggota. Jadi Bapak Ibu yang di luar namanya di sini silahkan untuk mengikuti skema-skema yang sudah dibuka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan dibukanya kegiatan hibah internal hari ini, maka kami tunggu proposal-proposal Ibu Bapak yang terbaik itu untuk diikutkan kompetisi nanti, yaitu bisa kita ikutkan di kompetisi nasional ataupun internasional. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Rina. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ketua LPPM yang sudah menyampaikan kegiatan kita hari ini, yaitu tentang sosialisasi hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Harimulya pendanaan 2022-2023 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Harimulya. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini akan ada penjelasan ya yang akan disampaikan oleh Bapak Arif selaku operator untuk sistem pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Harimulya. Mohon bisa Bapak Ibu lihat. Setelah ini baru ada nanti sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke, mohon izin untuk Pak Arif bisa menyampaikan bagaimana alur dan jalannya sistem untuk hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi selamat pagi Bapak Ibu peneliti UNSM. Nah, saya minta waktunya mungkin sekitar 2-5 menit aja karena singkat saja penjelasannya. Jadi langsung ke prakteknya aja. Bu Putri boleh di end screen dulu biar saya bisa share screen. Nah, baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, sudah. Silakan Pak Sudah. Arif. Jadi kita mulai dari awal aja ya. Silahkan nantinya Bapak Ibu mengakses halaman web LPPM dulu ya. Jadi ketikkan aja LPPM. Nah, jadi klik ini lppm.unism.ac.id ya. Terus akan muncul halaman seperti ini. Langsung aja pilih hibah internal. Pilih hibah internal, lalu akan muncul halaman loginnya. Nah, jadi di halaman login ini nanti Bapak Ibu silahkan masukkan nick dan passwordnya. Kalau misalkan yang peneliti-peneliti terdahulu mungkin nick, passwordnya sudah berubah ya. Tapi kalau misalkan belum sama sekali untuk mencoba mengajukan hibah atau belum pernah sama sekali login, itu biasanya passwordnya nicknya juga. Jadi usernya itu nick dan passwordnya itu nick. Kemudian klik login, nah maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian di sebelah sini nanti akan ada muncul menu hibah. Nah, klik aja menu hibah, terus pengajuan proposal, dan akan ada pilihan penelitian atau PKM. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu pilih sesuai dengan proposal apa yang ingin diajukan gitu ya. Ini saya contohkan di penelitian aja soalnya sama aja untuk tampilannya itu antara penelitian dan PKM. Sudah masuk ke halaman pengajuannya, silahkan pilih anggotanya.
anggota 1 ataupun anggota 2. Tapi kalau misalkan mempunyai anggota 1 aja, silahkan pilih sama aja namanya. Jadi misalkan Bu Sarkiah misalkan. Terus sama aja dipilih Sarkiah kalau misalkan anggotanya cuma 1. Tapi kalau misalkan berbeda, itu silahkan dipilih sesuai dengan anggota ibu dan bapak masing-masing. Tapi sebelum memasukkan nama anggotanya, tolong konfirmasi dulu ke orang yang bersangkutan. Soalnya di pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya banyak anggota yang tidak tahu sama sekali bahwa dia itu dijadikan anggota seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya dikonfirmasi terlebih dahulu ke anggotanya apakah dia bersedia atau tidak menjadi anggota di sebuah penelitian tersebut seperti itu. Kemudian masukkan aja judulnya, masukkan judulnya apa nanti di sini. Saya coba tes aja. Terus skema penelitiannya. Karena ini sifatnya umum untuk programnya ini, jadi banyak pilihannya. Tapi karena kita tahun ini cuman PDP aja ya, jadi silahkan aja langsung pilih PDP. Terus masukkan nanti file proposalnya. Jadi filenya itu berformat Word aja, jangan PDF. Jadi Word agar nanti bisa direview oleh editorial maupun reviewernya. Kemudian jangan lupa untuk dicentang, karena kalau misalkan ini tidak dicentang tidak akan bisa disimpan. Terus setelah dicentang, silakan baca data yang sudah disimpan tidak bisa diatur ulang. Jadi harap ini sudah sesuai dengan proposal Bapak dan Ibu sekalian. Setelah terisi semuanya, langsung aja klik simpan. Nah, setelah itu akan muncul pengajuan proposal hibah internal berhasil dilakukan. Jadi langkah-langkahnya cuman sedikit, seperti itu saja untuk bisa mengikuti hibah di tahun ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya bisa kita diskusikan ya setelah ini ya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Rina Al-Kahfi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Arif yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya nanti Bapak Ibu untuk berproses dalam uploadan uploadan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuka oleh Universitas Harimulya. Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya berkaitan dengan sosialisasi kegiatan kita hari ini tentang hibah internal ya, hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mohon untuk bisa langsung bertanya ya Bapak Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi ya, sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, Pak Fajri, mohon untuk bisa ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya, Bu Putri dan Bapak Ibu untuk pimpinan dan rekan-rekan dosen di Universitas Harimulya. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dengan dibukanya kembali skema hibah internal penelitian kita. Pertanyaan saya mengacu dari apa yang disampaikan oleh Bu Putri di awal tadi, khususnya untuk skema penelitian pemula gitu ya. Jadi memastikan kembali Ibu bertanya apakah akhirnya yang kalau dilihat tadi kan ada ketentuan khusus nih di skema kita yang terbaru ini, sehingga pasti akan terjadi
kekosongan di beberapa anggota gitu, karena siapa tahu teman-teman sudah ready semua dengan proposalnya. Sehingga pertanyaannya, apakah boleh anggota peneliti ini adalah mereka dosen baru misalkan yang belum memiliki NIDN dan hanya dari satu bidang keilmuan yang sama dengan ketua peneliti seperti itu, atau diwajibkan seperti di PKM tadi. Kalau PKM kan terlihat bahwa anggota adalah multidisiplin keilmuan, sedangkan di penelitian seperti apa? Apakah boleh yang pertama dia belum memiliki NIDN, hanya memiliki NIK gitu, dan yang kedua apakah boleh anggota hanya berasal dari satu bidang ilmu yang sama dengan ketua peneliti? Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua ke Pak Arif, lebih ke teknis gitu. Apakah teman-teman, mungkin kami belum mencoba membuka ya, saya pribadi belum membuka sistemnya, apakah rekan-rekan sudah terinput semua gitu untuk memastikan, karena kan ada beberapa dosen baru juga yang mungkin ingin belajar dalam penelitian di skema hibah ini, apakah sudah secara otomatis mereka sudah terdaftar ketika memiliki NIK, atau kami harus lapor lagi untuk pembuatan akun seperti itu. Itu pertanyaan dari saya, Bu Rina dan Bu Putri dan tim. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fajri yang sudah banyak sekali tadi pertanyaannya berkaitan dengan sosialisasi hibah, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Mohon izin, mungkin Bu Putri dan Pak Arif untuk siap-siap jawaban terhadap pertanyaan dari Pak Fajri ya, yang berkaitan dengan anggota hibah ya. NIDN dan tidak ada NIDN, serta nanti sistem dari webnya Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Rina, terima kasih kepada Pak Fajri yang untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya tadi apakah untuk PDP ya? Untuk PDP boleh yang hanya dosen baru yang hanya memiliki NIK saja boleh. Karena untuk ini Bu Rina, karena untuk PDP di sini kita memfasilitasi teman-teman yang memang baru ya, pemula. Jadi kalau hanya memiliki NIK, NIK ya, itu diperbolehkan untuk menjadi anggotanya. Dan juga mereka juga dibolehkan menjadi ketua. Jadi PDP di sini adalah kita melatih untuk semua dosen yang ada di Uni SM untuk mengikuti skema PDP tersebut. Itu Pak Fajri. Terus apakah boleh ya tadi bidang satu prodi ya atau dengan bidang ilmu yang sama berbeda di satu prodi diperbolehkan. Jadi untuk skema tahun ini dipersilahkan untuk apabila dalam satu prodi itu memiliki beda-beda bidang ilmu, maka diperbolehkan untuk menjadi anggota timnya. Itu saja Pak Fajri. Untuk sistem mungkin Pak Arif bisa menjelaskan. Baik. Untuk sistem tadi apa ya pertanyaannya ya? Kawan baru ini secara otomatis sudah terinput Pak ketika nanti kami melibatkan mereka sebagai anggota gitu, atau harus pendaftar akun gitu Pak untuk bisa jadi anggota kalau dosen baru misalkan habis. Oh, silakan aja daftarkan ke LPPM atau langsung kontak LPPM. aja orang-orang LPPM. Jadi persyaratannya itu nanti kan yang paling wajib itu NIK-nya dulu, NIK-nya dulu. Setelah NIK, nanti nama, terus home base-nya apa. Mungkin itu aja yang perlu kita data. Untuk upgrade data ya, Rip ya? Pak Arif ya? Betul, Bu. Kalau misalkan nanti ada kan banyak dosen-dosen yang baru nih, Iya, yang belum betul. terdaftar. Betul. Nah, silakan aja nanti kalau misalkan dirasa-rasa belum memiliki akunnya, langsung ke LPPM aja nanti. Baik. Itu. Terima kasih banyak Bu Putri, Pak Arif. Baik, terima kasih banyak. Sudah cukup ya Pak Fajri ya atas jawaban dari Bu Putri dan Pak Arif. Selanjutnya silakan Pak Zulfadil bisa menyampaikan pertanyaan dalam kegiatan sosialisasi kita hari ini. Silakan. Terima kasih Bu Rina. Mohon izin Bu Putri,
bertanya terkait pengusulan ini. Kan kami kemarin 2 tahun juga ya, tapi kan tadi namanya nggak ada tuh di list yang disampaikan. Nah, apakah boleh ikut atau nunggu selesai dulu yang kemarin atau seperti apa? Itu aja sih, Bu. Baik, Pak Jul, langsung saya jawab saja ya. Iya, karena Pak Jul adalah di pendanaan yang 2 tahun yang lalu ya, Pak Jul ya. Iya, benar sekali. Nah, maka dari itu karena ini belum selesai ya untuk tahap keduanya, maka bagi yang belum selesai di tahap kedua, maka tidak diizinkan untuk mengikuti hibah, baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Jadi harapannya, makanya kita akan menyelesaikan semuanya di tahun 2022-2023. Sehingga pada pembukaan di tahun 2023-2024 nanti semua dosen itu bisa mengikuti semua skema yang akan dibuka. Ya, jadi kita di sini ibaratnya menyelesaikan lah yang dulu ya, kita tuntaskan semua, baru kita akan bersama-sama semuanya memulai untuk pembukaan hibah di 2023-2024 yang memang seharusnya kita buka di bulan ini. Gitu Pak Jul. Sis. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Putri yang sudah menyampaikan jawaban ya dari pertanyaan Pak Jul. Apakah cukup Pak Jul? Selanjutnya kepada Bu Tuti. Ya, silakan Bu Tuti menyampaikan pertanyaan terhadap kegiatan sosialisasi kita hari ini, hibah penelitian internal dan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Sarimulya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Rina. Izin Bu Putri, mungkin yang ingin saya tanyakan, saya masih kurang paham terkait kalau Pak Jul tadi kan tidak bisa mengajukan. Nah, dengan yang skema yang kami dapatkan bersebelas tahun kemarin, berarti kami bersebelas itu tidak boleh mengikuti skema PDP maupun PKM. Tetapi setelah hasil dari Prof. Titin keluar, misalnya dapat rekomendasi bisa dilanjutkan, berarti kami melanjutkan untuk yang sekarang dengan pendanaan yang sama. Apakah begitu? Terus yang kedua, apakah bisa kami mulai susun untuk, karena kan apakah waktunya bersamaan nih, misalnya kami dapat skema dari Prof. Titin, insya Allah misalnya saya, amin, semoga saja diterima, terus dipersilahkan untuk melanjutkan, berarti saya bisa untuk melanjutkan tahun ini. Nah, apakah template-nya sama dengan skema dan pembiayaan sama? Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan ketiga, titipan dari Pak Dani, untuk template penelitian ataupun pengabdian PDP maupun PKM, apakah sama dengan template yang kemarin? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Tuti. Mohon izin Bu Putri untuk bisa menjawab pertanyaan dari dosen kita yaitu Ibu Tuti Alawiyah. Baik, Bu Tuti, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk poin pertama, tadi pertanyaan pertama, apakah yang dapat hibah multi tahun yang 11 orang itu bisa atau tidak mengikuti kegiatan pembukaan yang sekarang itu tidak bisa, Bu Tuti ya. Karena kita udah jelaskan tadi nama-nama yang sudah ada itu tidak bisa mengikuti kedua skema, baik itu penelitian dan pengabdian, baik itu sebagai ketua ataupun anggota. Misalnya Bu Tuti tadi sebagai ketua ya, anggotanya ada siapa ya? Anggotanya Bu Ica. Nah, Bu Ica, maka Ibu Tuti dengan Bu Ica tidak bisa mengikuti hibah di tahun ini. Ya, harapannya untuk ini kita selesaikan dulu untuk multi tahunnya ya. Harapannya dari semua penilaian dari reviewer itu bisa diteruskan untuk 11 orang nantinya untuk pendanaan selanjutnya. Silahkan nanti kita kemungkinan seminggu ini ya. Ini karena penilaian belum ada di tempat kami. Harapannya ibu bapak yang udah mendapatkan 11 orang atau 11 tim ya, 11 tim yang udah mengikuti kegiatan kemarin ya untuk tahap 1 itu untuk membuat proposalnya ya dengan template yang sama dengan yang kemarin ya untuk penelitian multi ya.
selanjutnya dengan dana yang Bapak Ibu ajukan di tahun kedua kemarin. Berapa dananya itu silahkan ajukannya. Nanti untuk keputusan pendanaan itu diberi semuanya atau ada pengurangan itu tergantung dari reviewer kembali ya Ibu ya. Jadi silahkan ikutin dengan nominal yang sama ya. Kemarin multi 20 ya. 20. Nah, itu silahkan ajukan maksimalkan 20. Nah, selanjutnya nanti kita akan berproses seperti tahap pertama kemarin. Oke, itu Bu Tuti. Yang kedua tadi apa tadi Bu Tuti? Yang kedua Iya, template dari untuk template itu untuk tahun sekarang itu ada perbedaan ya. Yaitu sudah kita upload juga di link LPPM. Tadi silakan Bapak Ibu, kita udah ada di situ penerimaan hibah penelitian dan pengabdian TA 2022-2023. Silahkan diikutin template-nya yang ada di situ. Jangan memakai template yang lalu, karena itu sudah kita, kalau misalnya ada yang mengikuti template yang lalu, maka kami pastikan itu gugur di awal. Jadi harapannya Bapak Ibu mengikuti template yang udah kami sediakan karena ada pembaharuan dari template tersebut. Nggih, ada lagi Bu Tuti? Oke, siap Bu Putri. Berarti saya simpulkan, saya dengan ber11 tim ini tetap membuat proposal, tinggal menunggu hasil dari Prof. Titin. Kalau misalnya Prof. Titin bilang lanjutkan, berarti untuk penguploadannya nunggu informasi dari tim LPPM, begitu ya Bu? Iya, Bu Tuti, ya seperti itu. Ya. Nanti seminggu, insya Allah seminggu kemudian, kemarin Prof. Tintin meminta waktu seminggu ya untuk penilaian. Ya. Jadi nanti kalau sudah ada penilaiannya, maka kami akan umumkan langsung nanti baik di grup hibah ataupun di Sipitas nantinya untuk yang proses kelanjutannya. Nggih. Terima kasih banyak Bu Putri. Saya rasa sama-sama. Nggih. Baik, terima kasih banyak Bu Putri dan Bu Tuti. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Rohama ya. Monggo silahkan Bu Rohama, silahkan mengajukan pertanyaan dalam kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Rina. Alhamdulillah kami sangat senang ya akan adanya pembukaan hibah internal ini. Adapun yang mau saya tanyakan mungkin tadi masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, terutama pertanyaan Pak Fajri tadi terkait dengan anggota. Nah, tadi kan sudah disampaikan Bu Putri bahwa anggota penelitian Bu ya PDP ini boleh dosen baru yang memiliki NIK boleh gitu ya. Nah, pertanyaan saya kondisinya gini Bu, di farmasi itu dosen ini kan ada 2 ya, sedangkan yang mau mengajukan ini kayaknya hampir semua mau mengajukan menjadi anggota, menjadi ketua. Maka kami sangat kekurangan anggota sebenarnya ya, bahkan ini kayaknya mau rebutan kami anggota ini. Nah, ini bagaimana Bu? Apakah anggota ini hanya boleh dosen atau misalkan boleh tendik? Tendik kan juga punya NIK ya, misalkan kayak Bu Nisa, Bu Ulit, atau misalkan teknik seperti di laboratorium, karena kan biasanya kita kalau penelitian itu kan di laboratorium juga melibatkan laboran ya, misal kayak Pak Ibe atau Mbak Vivi kayak gitu. Nah, kemudian untuk anggota lagi apakah boleh apakah misalkan kayak yang kita kan ada ya dosen-dosen yang sekolah gitu kan, mereka tidak mungkin mengajukan sebagai ketua, apakah boleh sebagai anggota gitu, misalkan kayak Pak Dian. Nah, itu kan mereka kan tidak mungkin mengajukan sebagai ketua, tapi apakah boleh kita ajukan sebagai anggota gitu Bu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, tadi kan disampaikan bahwa maksimal PDP 2 kali Bu ya, sebagai ketua atau sebagai anggota. Nah, saya ini kan di skema yang sebelumnya lagi, skema saya yang terakhir kan pengabdian. Nah, skema sebelumnya lagi kan saya PDP. Saat itu kan saya PDP sebagai ketua saya sendiri dan ada saya sebagai anggota dari Bu Melvi. Nah, berarti itu saya sudah dihitung 2 kali atau gimana Bu? Kalau sudah dihitung 2 kali berarti saya tidak bisa mengikuti yang pembukaan ini yang baru ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rina. Baik, terima kasih banyak Bu Rohama atas pertanyaannya yang sudah disampaikan. Mohon izin Bu Putri mungkin bisa
memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rohama ya. Monggo Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Rohama atas pertanyaannya. Di sini tadi ada 3 pertanyaan ya Bu Rohama. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang anggota ya. Nah, anggota di sini kita boleh itu dalam satu tim itu beda bidang bidang keilmuan atau bisa lintas profesi. Jadi misalnya nih Bu Rohama jadi ketua ya, terus Bu Rohama mau merekrut Pak Yusuf sama atau Ibu Rasida ya. Nah, itu monggo dipersilahkan ya. Tapi kalau mereka udah dipakai udah dijadikan anggota di tim lain, maka Bu Rohama silahkan untuk ke tim yang lain atau ke lintas profesi ya. Kalau untuk tendik bisa dimasukkan, tetapi sebagai teknisi, bukan sebagai anggota tim penelitian ataupun pengabdian. Nanti tetap namanya dari tendik itu kita buatkan ke dalam surat tugas, tetapi bukan sebagai anggota di sininya. Maka dari itu di sini kita bersama-sama untuk mengajak teman-teman tendik untuk membantu penelitian ataupun PKM karena nanti nama-nama mereka itu akan kita hargai sebagai surat tugas ya yang akan bisa diklaim sebagai tukin mereka nantinya. Jadi mari bersama-sama untuk mengajak tim tendik yang ada di Uni SM untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Itu Bu Rohama untuk pertama ya. Jadi mereka nanti di skema itu di template itu nanti Ibu masukin aja nama ketua, anggota, nama mahasiswa dan tendiknya. Silahkan dimasukkan situnya. Terus yang kedua dosen kuliah ya. Mohon maaf, dosen kuliah tidak bisa kita ikutkan dalam penerimaan hibah ataupun dalam kegiatan pengajaran dan penelitian dan pengabdian karena dosen yang sedang berkuliah itu mereka difokuskan untuk dalam hal perkuliahannya saja ya, tidak bisa kita libatkan dalam tridharma kita. Itu untuk yang ketiga, Bu Rohama udah mengikuti PDP ya, ketua 1 kali di tahun yang lalu, maka boleh sekarang mengikuti PDP juga sebagai ketua ataupun anggota ya, tetapi harus 1 kali Bu ya. Misalnya Pian sebagai ketua ya udah ketua aja, nggak bisa jadi anggota di PKM ataupun anggota di PDP teman lainnya. Itu saja Bu Rohama. Maaf Bu, boleh sedikit lagi? Nggih. Tadi Ulun mempertegas ini ya, berarti tahun lalu kan Ulun PDP sebagai ketua dan sebagai anggota dari Bu Melpi. Artinya masih boleh ya Bu ya tahun ini untuk PDP sekali lagi. Masih boleh Bu. Ya Alhamdulillah. Sebagai ketua. Nih sebagai ketua. Nggih. Terus, teman-teman dosen kan ini kita ada Bu yang NIDK atau dosen bukan pengelola itu seperti Bu Rina, Bu Mustakimah itu apakah boleh dijadikan atau mereka boleh mengajukan sebagai ketua atau misalkan boleh sebagai anggota kami Bu? Kalau Bu Rina sama Bu Kimi boleh dijadikan anggota. Oh, kalau mereka hanya boleh dijadikan anggota, tetapi kalau ketua tidak boleh. Oh, iya baik. Kalau NIDK Bu kan kita ada Bu Erlina, Bu Salwati. Nah, itu nanti kita melihat Bu dari sistem apakah karena NIDK ya yang dimasukin apakah bisa di sistem itu masuk atau tidak ya, karena kalau misalnya NIDK biasanya NIDN sama pasangannya adalah NIDN yang kita indikannya. Nanti kita lihat dari sistem Pak Arif apakah bisa memasukkan NIDK ke dalam sistemnya itu. Jadi nanti silahkan Bu Rohama kalau misalnya ada mau mencoba anggotanya adalah dosen NIDK, nanti silahkan konfirmasi dulu ke LPPM ya dengan rentang waktu tadi penerimaannya dari tanggal sekarang ya sampai 1 Oktober. Iya baik Bu, itu saja Bu Putri. Terima kasih banyak penjelasannya. Iya baik, terima kasih banyak kepada Bu Putri dan Bu Rohama yang sudah banyak sekali tadi ya membahas berkaitan dengan anggota tim, terus itu template dan hal-hal apa saja yang
bisa ya nanti pada saat pelaporan pengiriman proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya yang berkaitan dengan anggota. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan sosialisasi kegiatan hibah internal Universitas Harimulya pendanaan 2022-2023. Silakan Bapak Ibu, jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Apakah cukup Bapak Ibu atas penjelasan hari ini? Bu Rina, Oke. Bu bolehkah Bu bertanya satu lagi? Tapi tadi sedang ngisi di kolom di chat sih Bu, Oh, terkait iya. dengan template yang disiapkan di LPPM Bu. Oke, silakan Pak Fajri. Oke, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau di template kan logo NSN-nya kebalik Bu, mungkin nanti bisa diperbaiki atau apa. Sama ini pertanyaan, bagian metode itu kan poin A-nya itu alat dan bahan. Nah khawatirnya kemarin Bu pernah ketemu dengan reviewer, ya kami di komunitas misalkan kami penelitiannya kualitatif atau R&D kemarin itu dipertanyakan sama reviewer karena lebih ke ini kan takutnya lebih saklek dengan template sehingga belum terakomodir gitu. Bolehkah itu kami menyesuaikan atau seperti apa untuk keseragaman di poin A itu? Karena biasanya dengan penggunaan istilah alat dan bahan kan teman-teman yang klinis biasanya penelitiannya. Kalau kami yang di komunitas kan tidak menggunakan alat dan bahan, atau adakah arahan untuk alat dan bahan kami isi dengan apa gitu, metodologi kah misalkan, atau misalkan kami masukkan populasi sampel, atau kalau penelitian kami di kualitatif subjek atau informan dari penelitian gitu. Boleh Kak Bu? Mohon arahannya biar menyesuaikan dengan template. Makasih Bu. Ya, baik, silakan Bu Putri mungkin bisa membantu menjawab berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Fajri yang tadi sudah ada ya, menyampaikan juga di kolom chat ya. Oke, silakan Bu Putri. Terima kasih, Rina, Pak Fajri. Iya ya, logo NSM-nya kebalik, mohon maaf. Karena tadi juga kita kejar tayang ya untuk semua ini, maka mohon maaf jika ada kekeliruan. Nah, di sini untuk template itu udah template yang kita gunakannya seperti template-nya DRTPM, yaitu template-nya dosen pemula yang ada di DRTPM. Jadi silakan aja Pak Fajri, nanti kalau dari vokasi mungkin Pak Fajri kasih highlight-nya ya, yaitu dari vokasi, sehingga kita bisa membedakan nantinya bahwa ini dari vokasi atau akademik, sehingga reviewer nantinya bisa mengkondisikan ya atau menyesuaikan dengan prodi Pak Fajri sendiri ya. Kalau untuk template mungkin di sini kita sudah di awal adalah substansi administrasi mungkin kalau reviewer itu tidak sampai ke ininya ya, hanya mengkomentari substansi yang ada di dalam itu aja Pak. Oke, baik Bu, makasih Bu. Oke. Baik, sepertinya Bapak Ibu semua sudah ini ya, sudah paham semua ya. Oh, ini ada Pak Riko ya. Iya, ada apa Pak Riko? Halo Pak Riko, mungkin ini suaranya tidak terdengar, mohon maaf ya Pak. Mungkin sinyal kah? Kedengaran nggak? Halo, Rizky. Oke, sudah Pak, sudah terdengar. Silahkan Pak Riko. Terima kasih Bu Rina. Jadi masih mau nanya nih Bu, terkait dengan persyaratan dari penelitian dosen tadi adalah asisten ahli ya Bu. Nah, kalau misalkan masih pengajuan itu gimana Bu? Oh, masih penilaian di Simpro gitu Bu. Atau belum asisten ahli itu gimana Bu? Kalau yang Mohon jadi maaf Bapak masih tidak terdengar jelas, mungkin bisa diulang lagi Bapak. saya chat aja ya. Di chatting sebentar, saya tulis dulu. Oke, silahkan Pak.
Nggih, mungkin adakah lagi Bapak Ibu selain Pak Riko yang ingin bertanya berkaitan dengan sosialisasi kita pada hari ini? Oke, pertanyaan Pak Riko terkait syarat apabila ketua belum menjadi asisten ahli, bagaimana Bu? Silakan Bu Putri. Baik, Pak Riko, tadi udah kita jelaskan ya di persyaratannya di apa nih namanya untuk skema PDP bahwa syarat ketua itu boleh dia hanya memiliki NIDN atau NIK saja, belum memiliki jabatan fungsional. Ini kita fasilitasi untuk dosen yang ada di UniSF, khususnya untuk dosen-dosen baru yang baru memiliki NIK ataupun NIDN tanpa jabatan fungsional itu diperbolehkan untuk mengikuti PDP. Itu Pak Riko. Jadi kalau Pak Riko belum memiliki jabatan fungsional, maka diperbolehkan untuk mengajukan proposal PDP. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Bu Rohama ya. Nah, di sini yang harus yang harus lintas bidang PKM itu apakah PKM saja? Nah, untuk PKM itu diharuskan untuk lintas profesi karena tadi PKM kan merupakan hilirisasi dari riset yang dimana kita perlu bantuan dari teman-teman tidak hanya misalnya farmasi saja, tetapi bisa ke humaniora ataupun saintek untuk melaksanakan kegiatan. Tidak apa-apa kalau hanya cuma satu saja yang lintas profesi, itu tidak masalah. Tapi karena di sini kan kita tulis anggotanya ada 3 ya untuk PKM, maka dipersilahkan untuk lintas profesi. Wajib ada 1 orang yang lintas profesi. Kalau misalnya PDP tadi Bu Rohama itu boleh bidang beda bidang Bu Rohama. Misalnya kita di farmasi nih Pak Bu Rohama, kita di bahan alam. Nih, Bu Rohama mau ada anggota timnya itu dari komunitas ataupun tekno itu dipersilahkan Bu Rohama, tidak masalah. Tetapi asalkan mereka tidak mengusulkannya Bu Rohama, tidak menjadi ketua ataupun anggota di tim yang lain, itu dipersilahkan. Jadi kalau bisa penelitian Bapak Ibu itu yang bisa mencakup ketiga ataupun mewakili dari beberapa bidang yang ada di program studi Bapak Ibu, sehingga nanti melaksanakannya itu sesuai dengan roadmap masing-masing. Karena roadmap kita kan misalnya bahan alam kan tidak hanya bahan alam saja ya, tetapi membutuhkan orang tekno, membutuhkan orang komunitas ataupun membutuhkan lintas profesi, misalnya ada akuntansi dan lainnya, itu diperbolehkan. Bu, berarti kalau sesama bidang boleh nggak? Misalkan saya dengan Bu Putri nih, kan Bu Putri nggak ngajukan loh. Nggak boleh Ibu, karena kita sesama bidang. Yang diperbolehkan adalah beda bidang. Jadi nggak boleh sesama bidang Bu ya. Nggak boleh. Misalnya kita Bu Rohama mengajukan anggotanya Bu Kunti ataupun Pak Ali ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau Bu Rohama mau mengajukan misalnya anggotanya Pak Budi ataupun Bu Tia, itu monggo dipersilahkan. Ya, Bu Tia nggak ngajukan ya. Menskap duluan. Makasih Bu. Baik, silakan Bapak Ibu lain yang ingin bertanya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kita hari ini tentang pendanaan hibah ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan 2022-2023. Silakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup ya Bapak Ibu? Cukupkah? Kita mulai ya kegiatan kita untuk mengajukan proposal ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi? Bu, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, cukup ya Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan. Hadirin yang berbahagia, dengan paparan sosialisasi tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan ya, pembukaan sosialisasi ya, sosialisasi hibah internal
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan 2022-2023. Jadi, marilah kita tutup acara kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami segenap panitia dan tim LPPM memohon maaf jika dalam kegiatan sosialisasi hari ini terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin Bapak Ibu nanti bisa dilihat ya timeline yang sudah disampaikan dan di-sharekan oleh Bu Putri tadi. Di situ ada tanggal-tanggal batas waktu pengajuan ya, pengajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari pembukaan ya, pembukaan tadi tanggal pengumuman pembukaan hibah itu tanggal 22 kemarin ya, hari Jumat 22 September 2023. Mohon izin saya mengingatkan dan mengulang kembali. Selanjutnya sosialisasi yang kita laksanakan yaitu hari ini tanggal 25 September 2023. Selanjutnya pembukaan sudah kita mulai dari hari ini 25 September sampai dengan 1 Oktober. Ya Bapak Ibu silahkan kalendernya kasih tanda ya supaya Bapak Ibu ingat. Kalender di HP kah? Kalender di meja silahkan ya. Selanjutnya nanti itu ada pengecekan ya administratif di tahap 1 itu dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 4 Oktober ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu pengecekan administrasi tahap kedua yaitu dari tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2023. Selanjutnya nanti akan ada pengumuman lolos tahap administrasi ya. Lolos tahap administrasi itu di tanggal 10 Oktober 2023. Silahkan ya Bapak Ibu sambil diingat-ingat ya jangka waktunya. Terus itu pemeriksaan substansif oleh reviewer itu tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober. 11 sampai dengan 17 Oktober itu adalah pemeriksaan substantif oleh tim reviewer ya. Selanjutnya nanti akan ada pengumuman proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lolos dan berhak mendapatkan pendanaan ya dari Universitas Sari Mulia, yaitu pengumumannya tanggal 18 Oktober. Selanjutnya nanti akan ada MONEP ya. MONEP di bulan Januari dan seminar hasilnya itu di bulan April. Jadi ini sangat singkat sekali ya Bapak Ibu. Mohon bisa dipersiapkan mulai dari ini sudah mulai bisa sampai dengan 1 Oktober itu untuk pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di webnya lppm.unism.ac.id. Silakan Bapak Ibu nanti sambil berproses, jika ada yang ingin ditanyakan nanti ke LPPM boleh. Silakan ya Bapak Ibu. Oke, ini waktunya kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Waktunya kurang lebih 6 bulan, sangat singkat sekali di pendanaan 2022-2023. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Kami mohon pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga banyak proposal yang masuk di tahun hari ini ya. Semangat Bapak Ibu semuanya.